baik kepada dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, bisa dipanggil Yayan, dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2024. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian Al-Quran dan fungsinya, itu dari pemateri kedua kelompok 2. Baik, pengertian Al-Quran ini ada secara istilah, ada secara bahasa. Secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya itu adalah qoro'ah, yang artinya itu bacaan atau membaca. Jadi secara sederhana Al-Quran bisa dimaknai sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nama tersebut memang cocok karena pada kenyataannya Al-Quran itu adalah kitab yang senantiasa dibaca oleh umat Islam, baik itu ketika sholat, ketika tilawah, maupun ketika mempelajari isinya. Sedangkan secara istilah, para ulama ini memberi definisi yang definisinya itu hampir sama meskipun redaksinya berbeda-beda. Jadi secara umum Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang menggunakan bahasa Arab dan diriwayatkan secara mutawatir dan ditulis secara dalam mushaf dengan yang diawali oleh surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan membacanya bernilai pahala. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, namun Al-Quran itu wahyu ilahi yang jadi pedoman hidup, sumber hukum utama dalam Islam, sekaligus mukjizat yang menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah fungsi daripada Al-Quran, yaitu pertama itu ada sebagai petunjuk, sebagai hudan, ya. Ada sebagai petunjuk, sebagai akidah, dan ada yang syariat, ada yang akhlak. Dan yang kedua itu adalah sumber hukum Islam, seperti hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jinayah, dan lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya ini peringatan atau nasihat, seperti peringatan tentang dosa-dosa, peringatan itu semacam itulah, ya. Dan selanjutnya nasihat atau mau'idhah itu nasihat. Dan yang keempat sebagai mukjizat. Mukjizat itu ada dua, ada mukjizat bahasa seperti luwawi, dan yang kedua itu mukjizat ilmi. Dan juga ini selanjutnya ini adalah fungsi lain daripada Al-Quran. Yang pertama itu asifah sebagai penyembuh, menyenangkan hati, menyembuhkan penyakit batin. Dan yang kedua itu al-furqan, membedakan antara yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.